Hai Sobat Rizda, balik lagi dengan gue Okta. Maaf nih, gue juga lama banget nggak bikin video karena gue ada kendala sakit juga waktu itu, dan juga ada kendala waktu itu kita Imlekan, dan juga Kyonghi buat teman-teman yang merayakan, dan juga buat teman-teman yang tidak merayakan. Ini gue bakal review Phantek Phantom X15 dan juga mau tahu keseruannya gimana. Sebelum itu kita intro dulu. Nah sob, ini gue perkenalin, ini adalah Phantek Phantom X15. Walaupun ini produk lama, ini juga masih tetap jadi utama. Dan ini saingannya X3 nya yang Thor itu dari Phantek. Dan ini harganya sebenarnya kita jual 97.000, tetapi kita ada diskon. Untuk sekarang ini, setelah video ini tayang, kita akan menjual di harga 93.000. Dan juga walaupun mouse ini di bawah harga 100.000, tapi ini juga udah cukup mengesankan lah ya. DPI-nya juga udah 4.800 dan juga bisa 10 juta kali klik, dan juga panjang kabelnya 1,8 meter, dan juga ada RGB-nya juga yang gak kalah penting, dan juga polling rate-nya juga ini bisa 125 Hz. Kalau kita lihat dari sisi depannya, di sini juga ada tertulis RGB color, dan juga bisa makro dia juga sudah support, dan juga ada 7 makro buttons. Dan juga kita lihat ini desainnya made in China, dan di sini ada tulisan juga di bagian belakang extra button for extra gaming experience. Dan juga di sini juga dia tulis ada 10 juta kali klik seperti yang gue ngomong, dan juga dual function DPI button. So abis ini gue juga bakal unboxing, ikutin terus ya. Dan juga kalau misalnya ini kalian bisa ngeliat ntar di B-roll, di sini ada tulisan load your weapon. Ini kayak terkesan mewah gitu ya. Nah, untuk packingan bagian dalamnya, di sini ada logo Phantek yang pastinya, dan juga di sini ada tulisan Stop Dreaming, Start Winning, dan juga Gear Up and Win. Wah, ini mantep banget ya. Ini untuk harga sekelas di bawah 100.000, tapi packagingnya juga cukup mewah, dan juga ada tulisan-tulisan ini jadi mengesankan kalau misalnya harganya ini pasti di atas 100 ribuan lebih. Dan juga udah ada packingan luar, dan juga packingan dalamnya juga kalian bisa dengar sendiri, walaupun ini dus, tapi ini dusnya juga cukup tebal. Dan di dalamnya terdapat satu buah mouse dan juga satu buah buku petunjuk gitu, kayak instruksi manual gitu, dan technical specification-nya ini gue bacain ya. Jadi dia ada gaming optical sensor, dan juga DPI-nya 200 sampai 4800, dan juga IPS-nya itu 60, dan polling rate-nya bisa 125 Hz, dan juga FPS max-nya bisa sampai 6000 FPS, dan juga 10 juta kali klik, dan panjang kabelnya sendiri 1,8 meter, dan juga silicon rubber roller, dan juga RGB-nya, dan juga size-nya ini cukup mengesankan 129 kali 65 kali 61 mm. Dan juga di sini ada key function mapnya. Ntar gue juga bakal tes di laptop gue yang pastinya. Dan di bagian belakang nih juga ada kayak main setting, advanced settingnya, makro settingnya, dan juga LED settingnya. Ntar itu semua ada di bagian program-programnya. Ntar kita bakal tes satu-satu. Dan juga nggak kalah, di sini juga ada kartu garansi. Untuk masalah garansinya ini Phantek ini 1 tahun untuk garansinya. Dan gue suka banget sih untuk masalah bagian boxnya, karena boxnya itu dia nggak buat secara main-main ya. Walaupun harganya di bawah 100.000, tetapi menurut gue ya dia bener-bener fokus banget di boxnya, dan ada banyak kata-kata gue itu suka banget, kayak terkesan lebih mahal. Dan untuk mouse-nya sendiri kita ngeliat, nah ini yang gue suka, kenapa mouse
ini ada di bagian samping-sampingnya, di sini harus ada kayak grip-gripnya itu, kayak yang waktu itu yang gue bilang Pantex yang UX3 itu. Nah ini kalau ada kayak gini dia jadi kayak cengkramnya itu lebih mantep gitu loh, jadi kayak ada sisik-sisiknya gitu, gue suka banget sih ini. Dan juga untuk masalah kliknya cukup oke. Kalau dia lebih condong ke bawah lagi menurut gue lebih mantep, cuman ya ini harga di bawah under 100.000 ini udah the best banget lah ya. Dan juga ini ada scrollnya dan juga ada tombol plus minusnya buat naikin DPI nya dan samping-sampingnya. Dan juga ini kabelnya sendiri ini juga cukup tebal ya, untuk panjangnya ini kayak kabel-kabel mirip Razer gua sih ini. Ya ini cukup bagus, dan ini memang kalau Razer itu lebih tebal dan ini lebih tipis. Tapi secara overall ini cukup oke. Dan juga untuk masalah USB, di bagian USB-nya juga ada tulisan Fantech-nya yang pasti. Dan USB-nya ini SNI lah. Oke, habis ini gue juga bakal colok di laptop gue bakal kasih lihat makro-makro settingnya gimana dan juga DPI-nya gimana. Ikutin terus. Nah sob, ini gue udah colokin, makronya juga udah gue download. Ntar linknya gue bakal taruh di bawah. Dan juga ini gue bakal jelasin secara singkatnya aja ya, karena ini juga cukup banyak sih sebenarnya. Ini kalian bisa atur satu-satu. Nih, kita langsung masuk ke dalam programnya. Nge-lag. Nah, ini jadi udah masuk ke programnya. Nah, ini pertama-tama gue bakal terangin ini yang base setting. Nah, ini kan ada 1 sampai 7 nih. Nah, kalian bisa atur sendiri nih. Kalian tinggal klik misalnya ini salah satu. Nah, force the next key to click, jadi oke. Nah, kalian tinggal ngatur sendiri mau media, makro, shortcut, semuanya nih kalian bisa atur nih. Sama di 2, 3, 4 ini tergantung kalian mau langsung shortcutnya mau yang mana, langsung makronya. Nah, terus di sini juga ada bagian media, game, terus configurationnya sampai 3. Nah, ini kalian tinggal atur satu-satu aja. Terus kalian kalau bosan tinggal reset. Dan juga ini kan scrollnya, volumenya, DPI-nya nih kalian set nih yang paling ujung mau kayak gimana. Nah, kalian tinggal klik-klik aja. Dan juga untuk warnanya sendiri kalian untuk DPI-nya ini mau warna kuning, terus warna biru, mau yang kayak gimana kalian tinggal atur sendiri. Jadi kalau misalnya yang warna merah ini berarti 3200. Nah, kalian tinggal mau dikecilin, dinaikin juga kalian bisa atur sendiri di sini. Dan juga advanced settingnya ini kan kayak pointer precisionnya kalian mau atur mau cepat atau lambat, dan juga wheel speednya juga, fire speednya juga. Dan juga ini name-nya tinggal kalian ganti di sini, mau double klik name listnya atau apa kalian bisa ganti juga. Dan juga ini juga di bagian LED settingnya, jadi kalian bisa tinggal atur nih DPI workingnya, misalnya diganti nih mau warna apa. Nah, di sini kan tinggal kalian atur sendiri. Dan juga terus LED tipenya kalian mau cuman ada 3 sih, ini static, cycle, sama fix. Jadi kalian maunya yang kayak gimana. Kalau bagusan sih ya di cycle lah ya, jadi biar ganti-ganti, jadi warnanya biar nggak ngebosenin. Dan juga ini bisa berapa second, mau 1 second, 2 second, 3 second, sampai 6 second. Jadi mau misalnya 4 second ya dia langsung berubahnya langsung secara cepat. Dan juga untuk buat teman-teman yang mau belajar bahasa Cungun atau bahasa Mandarin, kalian bisa klik sini nih, jadi Mandarin semua nih, Tangchen DPI. Nah, gua kan bisa nih Mandarin dikit-dikit lah ya. Nah, ini tapi buat teman-teman ya buat bahasa Inggris aja lah. Di sini juga lumayan lengkap. Dan ini menurut gua udah cukup sih, karena ini kalian tinggal fixin sendiri gimana kalian mau atur makronya atau DPI-nya, kalian mau atur warna-warnanya, kalian bisa atur switch sendiri di sini.
Nah itu menurut gua, dan juga tadi gua udah sekilas juga buat main game juga ini cukup oke. Cuman sayangnya ini menurut gua mouse-nya ini kalau misalnya lebih datar dikit lebih enak lagi, karena gua lebih suka tangan gua lebih kan. Nah kalian bisa ngeliat sendiri nih ya, kalau tangan gua tuh kayak kecil gitu. Jadi ini karena mouse ini cukup gendut ya menurut gua ya. Jadi agak di bagian telapak tangan sininya gue juga kayak agak susah gitu, karena ya ini resiko orang kecil lah ya. Resiko orang kecil dan tangan juga pendek. Nah ya begini nih, jadi kurang enak kalau menurut gue, karena gue lebih suka mouse-nya agak lebih dikit, kecil, dan agak lebih landai. Nah itulah kenapa mouse itu ada yang gemuk, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah ini memang diikutin secara ukuran tangan dan juga ukuran manusia sendiri. Kak ini menurut gue enak ya, lu badan lu gede jadi mouse-nya enak lah. Gue kalau badan gue kecil ini resikonya. So itu aja review jujur gue, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga thank you buat teman-teman yang udah 800 subscriber yang udah nonton video ini dan video-video sebelumnya. Jangan lupa ikutin video giveaway gue juga yang di 180 BT di speaker. Gue hope kalian bisa enjoy. See you di next video, bye bye.